Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sempati semua, ketemu lagi nih sama aku di podcast Sempati TV. Hari ini aku kedatangan tamu dari MPK 2024. Halo. Boleh nih perkenalan diri dulu kepada sahabat Sempati nih, bagi yang belum tahu nih sama kalian. Boleh silakan perkenalkan diri. Oke, dari aku dulu. Perkenalin, aku Sujarta Putra. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua MPK tahun 2024. Halo Sobat Sempati semua, dan perkenalkan nama aku Mutiara Ella Zahwa. Saat ini aku menjabat sebagai Sekretaris MPK tahun 2024. Oke, sebelumnya aku mau ucapin selamat karena kalian udah diangkat jadi ketua sama sekretaris MPK. Walaupun kita waktu itu sama di tempat yang sama ya, aku yang diturunin, kalian yang diangkat, tapi nggak apa-apa. Aku tetap ucapin selamat. Terus setelah kan kurang lebih nih udah sebulanan ya, jadi kalian setelah pelantikan waktu itu mah. Gimana sih perasaan kalian nih setelah menjadi ketua sama sekretaris OSIS? MPK, sorry. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, walaupun berjalan sekitar baru 1 bulanan, mungkin aku udah ngerasain kayak ya ada senang sama sedihnya lah gitu. Kayak senangnya tuh kayak aku masuk organisasi lagi, tapi sedihnya ya aku harus kerja full lagi gitu. Terus kalau Tiara gimana, Tiara? Kalau menurut aku, senangnya kita dikasih amanah lebih, kepercayaan lebih. Tapi kalau sedihnya, sebenarnya bukan sedih, kayak ibaratnya kita punya tanggung jawab lebih. Kita harus mengkoordinasi 18 orang komisi gitu kan. Tapi menurut aku itu juga gimana kita bisa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Ya, kalau saran dari aku sih, ya semoga kalian betah-betah aja sih jadi MPK gitu kan. Semoga betah ya. Terus kan MPK nih ibaratnya udah pensiun selama lebih kurang 2 tahun di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi kan. Jadi ada nggak sih perbedaan kira-kira tuh sebenarnya antara MPK sama OSIS gitu? Mungkin sahabat Sempati masih ada yang bingung sebenarnya MPK itu apa sih? Apakah sama OSIS atau enggak gitu? Mungkin boleh Suja jelasin dulu deh. Oke, jadi kalau MPK itu sendiri ya, kerjanya itu pasti beda sama OSIS. Jadi MPK itu sendiri artinya Majelis Perwakilan Kelas. Ya, otomatis itu diambil dari tiap kelas. Per kelas itu diambil sekitar 1 orangan. Nah, di situ nantinya bakalan dibagi lagi pekerjaannya dari komisi 1 sampai komisi 9, dan nantinya juga ada perangkat yang mengatur kerja-kerjanya nantinya. Dan juga MPK itu sendiri kayak membantu proker-proker OSIS. Kayak ibaratnya OSIS nih punya proker nih, terus disampaikan ke MPK. Nanti MPK ini yang bakal ngasih saran, ini nih boleh atau enggak. Nah, dari MPK nanti baru nyampein ke pembina. Jadi ibaratnya tuh si MPK ini adalah penghubung antara OSIS sama sekolah gitu nggak sih? Iya, sama kayak presiden, DPR sama MPR-nya gitu. Oh gitu, oke. Mungkin sahabat Sempati ini udah mulai mengerti gitu kan. Oh, MPK ini gini, OSIS tuh adalah ibaratnya pelaksananya gitu kan. Nah, iya betul. Sedangkan kalian tuh tukang koordinirnya gitu. Betul, iya. Nah, kira-kira nih selama kan udah sebulan nih menjabat, berarti kan tinggal kurang lebih 11 bulan lagi lah gitu kan. Itu masih lama. Buat kalian masih banyak yang bisa dikerjain kan. Kira-kira ada proker atau apa gitu selama setahun ke depan? Boleh dari Tera gitu. Kalau proker, kami dari komisi 1 sampai komisi 10 itu bertanggung jawab harus memiliki proker yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kayak contohnya ambil dari komisi 4, itu kan tentang ekstrakurikuler pengembangan akademik siswa. Jadi mereka tuh berencana, kalian kan cuma berencana. Jadi berencana ingin membuat turnamen basket se-SMA sekota Bukit Tinggi. Tapi tentunya itu kembali lagi ke OSIS dan pembina. Kira-kira OSIS nih setuju nggak, atau OSIS nih ada juga nggak prokernya yang sama-sama kami? Kalau misalnya sama, ya berarti akan dibuat dalam satu atap. Gitu. Dan juga kalau untuk komisi itu ya, tiap komisi itu beda-beda. Mulai dari komisi 1 tentang agama, komisi 2 itu tentang kayak akhlak mulia. Nah ya, pengembangan akhlak mulia, yang komisi 3-nya untuk bela negara. Jadi tiap komisi itu pasti beda-beda prokernya gitu. Jadi ya otomatis
bakalan ada beragam event lah kalau memang terrealisasi terwujud gitu. Oh iya, aku sih sebagai orang yang udah turun nih, kalau akan mendoain aja sih kalian, semoga MPK sama OSIS 2024 nih bakal lebih solid lagi gitu kan. Amin. Terus mungkin bakal membuat sesuatu hal apa gitu yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh iya, back to topik lagi nih, sebelum kita bahas sebenarnya MPK itu gimana, perasaan kalian lah, kan perasaan kalian udah nih. Apa sih awal mula kalian bisa jadi MPK gitu? Kan sebelumnya kan kalian OSIS nih. Iya, betul. Kan? OSIS. Terus tiba-tiba aja udah jadi MPK gitu kan. Dan aku pun kaget kalian tiba-tiba udah jadi MPK aja. Betul. Kayaknya Tiara dulu lah. Kayaknya kalau bagian aku lucu kayaknya. Ayo Tiara dulu deh. Setelah lengser jadi OSIS, terus tiba-tiba dimasukin ke grup MPK. Dan setelah mencari tahu MPK itu Majelis Perwakilan Kelas, sepertinya itu kan kayak diambil dari wali kelas. Iya. Dan itu diadakan rapat gabungan antara MPK dan OSIS. Di sana tuh kayak pembina bilang, untuk MPK siapa nih yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi ini tuh. Dan pas posisi aku sekretaris itu kebetulan ditunjuk dan diamanahkan oleh Pak Erik dan Bu Lin. Oh gitu, jadi Tiara tiba-tiba dimasukin ke grup aja gitu? Iya. Oh. Kayak sebelumnya wali kelasnya juga udah nyenggol sih. Kamu MPK ya, kan awalnya bingung kan, soalnya kan vakum. Iya kan ada vakum 2 tahun kan, jadi kayak tumben aja nih ada MPK gitu kayak kan. lengser dari OSIS, gak lanjut OSIS, kayak pengen fokus gitu kan, dimasukin ke MPK. Oh gitu, Suja kalau Suja gimana? Sama ya kayak Tiara ya. Aku tahun sebelumnya itu juga ikut OSIS. Jadi udah lengser ya tahun ya. Udah habis lah masa jabatannya. Terus kayak OSIS kan bakalan buka pendaftaran lagi untuk periode selanjutnya. Jadi kayak bingung kayak ikut atau enggak akhirnya pilih untuk nggak ikut dulu. Dan ternyata setelah beberapa udah pas mau habis semester 1 kalau nggak salah. Nah, itu buka pendaftaran MPK, bukan pendaftaran sih, kayak di pengumuman kalau kayak ada ditarik rekrutmen. Iya. Kayak wali kelas bilang, "Suja, kamu MPK ya?" gitu ya. Aduh, padahal niatnya mau ya sama kayak Tiara, kayak aduh enggak mau lah organisasi lagi, pengen belajar gitu kan. Dan akhirnya ya masuk aja gitu, pengen coba lagi kan, apa salahnya karena beda. Iya, karena terus ya ikut. Nah, di situ pas pemilihan perangkatnya nih, karena perangkatnya kan dipilih, ditanyain tuh siapa yang mau jadi ketua. Karena kebetulan kayak kelas 11 itu kayak ada lah beberapa kayak 10 orangan, cuman kayak nggak ada yang mau gitu kan, terus diam aja gitu kan. Ya ujung-ujungnya kayak ya udahlah gabut, angkat aja tangan gitu. Jadi kayak dipilih aja langsung kan. Oh ya, Suja jadi ketua, mau katanya. Ya boleh Bu katanya. Ya gitu, cuma modal angkat tangan aja jadi ketua gitu kan. Berarti mungkin bisa dicontoh ya bagi MPK selanjutnya gitu. Harusnya kayak keberanian, kepedean. Modal nekat aja tuh masuk. Tapi sekarang nyesal enggak angkat tangan? Sejauh ini belum. mungkin masih sebulan. Semoga aja nggak bakal nyesel ya. Ya, semoga tidak menyesal dan sampai lengser lah, nanti masih aman. Masih 11 bulan lagi. Masih 11 bulan, masih panjang. Ya, masih terus, panjang ya. Karena masih 11 bulan lagi nih kan. Okay. Kira-kira apa sih hal yang bakal kalian lakuin selama 11 bulan ke depan yang ibaratnya itu bukti nyata lah kali kita, yang bakal kalian lakuin? Untuk sementara ya, karena ini masih 1 bulan masa jabatan, jadi kayak kami masih belum ada kemajuan untuk mau yang dikerjakan lah gitu. Jadi kayak sekedar ngerjain proker atau kayak, apalagi mau puasa kan. Nah, ya betul. Lebih bagus siap lebaran kita ngadain event. Dan kayaknya OSIS juga bakal merealisasikan salah satu prokernya siap lebaran. Kalau boleh tahu apa sih prokernya nih dalam waktu dekat, mungkin bisa di-spill dikit lah. Aduh, spill dikit. Di bidang teknologi. Oh, di bidang teknologi. Oke. Ini anak muda pasti suka biasanya. Oh, anak muda pasti suka. Oke. Terus nih kan kita balik lagi kepada MPK itu apa sebenarnya kan. Kan ibaratnya itu kan MPK-nya kan kalian tadi kan mengkoordinir gimana kerjanya OSIS. Terus kira-kira nanti misalnya apakah nanti kalau misalnya saat event nih, misalnya OSIS buat event, jadi MPK tuh ngapain aja nanti? Jadi kayak udah kita tahu ya, kalau MPK itu sendiri gunanya untuk mengawasi. Nah, mengawasi kerja OSIS, apakah OSIS ini kerjanya sesuai dengan yang dia bilang.
dengan yang di proker gitu, apakah sesuai atau tidak. Nah nanti setelah event itu selesai, kami nanti bakalan evaluasi gitu. Evaluasi. Ya. Berarti ibaratnya tuh kalian yang awalnya gitu kan, Nah, yang nanti di awal bakal kerja, terus nanti di akhir pas evaluasi juga bakal kerja lagi gitu ya. kan. Oke, mungkin bakal lebih sobat sempeti yang lain mungkin bakal lebih ngerti lagi kan apa itu MPK. Kita ke bagian apa sih, saran atau mungkin ada apa Pesan. gitu pesan gitu buat Anggota MPK. anggota MPK atau mungkin sahabat sempati juga yang lain gitu. Tiara dulu deh, Tiara dulu boleh. Tiara Iya, dulu. Tiara dulu bagus. Kalau saran, kalau ibaratnya MPK karena udah vakum, jadi kayak tiba-tiba sekarang ada MPK yang kayak kami, kalau OSIS kan bisa nanya-nanya ke OSIS yang periode sebelumnya. Kalau MPK sekarang mau nanya juga mau nanya sama siapa. Betul. Jadi ibaratnya kami itu juga bingung, MPK ini kami harus seperti apa dan bagaimana. Dan untuk MPK sekarang itu mungkin karena kami belum terlalu akrab, jadi kayak kami juga bingung gimana caranya biar MPK kami ini bisa membentuk suatu organisasi yang memang kayak kekeluargaan gitu. Yang keluarganya lebih tuh mungkin karena masih sebulan ya, jadi masih ibarat tuh masih canggung-canggung lah, Ya, betul, walaupun betul. ketuanya kayak gini Aduh. gitu kan. Jadi mungkin masih perlu mungkin lebih banyak bicara gitu kan, beradaptasi lah, mungkin masih masa beradaptasi. Dan anggota MPK sendiri 18 kan, bener kan? Iya, 18. betul, iya. Dan dengan anggota 18 orang tuh mungkin kalian cuma butuh waktu aja sih buat itu lebih akrab lagi nantinya. Iya, semoga. Nah, kalau dari Suja gimana pesannya nih? Kalau menurut dari aku sendiri ya, kayak ya mirip lah sama Tiara, kayak belajarlah untuk ngerasain kayak di mana sih kekeluargaannya organisasi itu, kayak di mana rasa senangnya, di mana rasa sedihnya, kita hadapin lah bersama gitu. Sih bersama-sama. Iya, betul. Oke deh, mungkin untuk setahun ke depan gitu kan, aku berdoa betul semoga MPK OSIS tahun 2024 nih bakal memberikan ibaratnya itu inovasi-inovasi baru lah gitu kan, memberikan warna baru nih buat SMA 4, menambah ibarat itu mengharumkan nama SMA 4 lebih lagi gitu kan daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin itu aja sih yang bakal ketanya-tanya. Mungkin kita lanjutin untuk podcast selanjutnya nih, kita bakal tanya-tanya si Cina ini, ketua OSISnya. Jadi setelah nanya-nanya kalian, aku bakal nanya-nanya ketua OSISnya. Boleh. Oke. Mungkin segitu aja sih podcast kita pada hari ini. Terima kasih betul udah mau undang dalam podcast hari ini. Aku Anissa Rahmat pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, Subscribe. Dadah.